Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurhamidah, NIM 084 Agribisnis D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan analisis conjoin untuk mengetahui preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terhadap pembelian sayuran di penjual sayur di samping UTM Desa Telang. Nah, untuk yang pertama yaitu masuk ke bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama masuk pada latar belakang. Makanan sehat dan bergizi menjadi perhatian penting di kalangan mahasiswa yang menjaga kesehatan tubuhnya dengan memperhatikan pola makan yang dikonsumsinya. Sayur merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan. Karena sayuran mengandung banyak gizi dan vitamin, sehingga baik untuk dikonsumsi dalam jangka panjang oleh mahasiswa. Hal ini menyebabkan permintaan kebutuhan sayuran bagi mahasiswa semakin meningkat. Penjual sayur di samping kampus UTM Desa Telang memiliki lokasi yang strategis dalam menjual sayuran karena mudah diakses oleh mahasiswa. Oleh karena itu, penjual sayur penting untuk memahami preferensi mahasiswa sehingga dapat memenuhi keinginan konsumen agar konsumen tidak berpindah ke penjual sayur yang lain. Analisis conjoin dapat membantu dalam mengidentifikasi preferensi yang spesifik terkait dengan berbagai atribut produk. Hasil dari analisis conjoin dapat memberikan wawasan berharga bagi penjual sayur dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait penawaran produk dan layanan mereka. Kemudian masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja atribut yang mempengaruhi keputusan pembelian sayuran mahasiswa UTM di penjual sayur di samping UTM Desa Telang. Yang kedua, bagaimana urutan prioritas atau ranking atribut yang mempengaruhi preferensi mahasiswa UTM dalam memilih sayuran di penjual sayur di samping UTM Desa Telang. Kemudian yang ketiga, bagaimana bobot relatif dari setiap atribut yang mempengaruhi preferensi mahasiswa UTM terhadap pembelian sayuran di penjual sayur di samping UTM Desa Telang. Kemudian untuk yang tujuan penelitian, untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian sayuran mahasiswa UTM di penjual sayur di samping UTM Desa Telang. Yang kedua, untuk menentukan urutan prioritas atau ranking atribut yang mempengaruhi preferensi mahasiswa UTM dalam memilih sayuran di penjual sayur di samping UTM Desa Telang. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan bobot relatif dari setiap atribut yang mempengaruhi preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam pembelian sayur. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini dapat membantu penjual sayur di samping UTM Desa Telang untuk lebih memahami preferensi dan kebutuhan mahasiswa UTM. Kemudian yang kedua, dengan menyediakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan preferensi mahasiswa, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian ini dapat membantu penjual sayur dalam merancang berbagai strategi pemasaran yang lebih efektif, termasuk untuk melakukan promosi, penentuan harga, dan peningkatan kualitas produk yang akan dijual. Kemudian masuk pada bab 2, metode penelitian. Yang pertama, metode penentuan lokasi. Yang kedua, metode penentuan populasi dan sampel. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Dan yang terakhir ada metode analisis data. Untuk yang pertama, metode penentuan lokasi, mengidentifikasi beberapa area di sekitar UTM Desa Telang yang menjadi lokasi penjualan sayuran dan mempertimbangkan aspek-aspek seperti aksesibilitas, kepadatan mahasiswa, dan potensial lintas pelanggan. Dan yang kemudian, metode penentuan populasi dan sampel. Populasi target adalah mahasiswa UTM yang merupakan pelanggan dari penjual sayur di samping UTM Desa Telang. Dan dalam metode penentuan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik accidental sampling, di mana sampel yang diambil tanpa direncanakan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini menggunakan 23 responden. Kemudian metode pengumpulan data, melakukan survei atau pengumpulan data preferensi mahasiswa di lokasi yang telah ditentukan dan memastikan data yang dikumpulkan mencakup atribut-atribut yang relevan yang ada dalam analisis conjoin. Metode analisis data.
Pengolahan data dilakukan dengan SPSS dan hasilnya dijelaskan secara deskriptif dan menggunakan metode analisis conjoint untuk menganalisis preferensi terhadap atribut-atribut tertentu. Untuk atributnya ada 4. Untuk atribut harga memiliki 2 level, yaitu lebih dari 5.000 dan kurang dari 5.000. Kemudian untuk yang atribut tampilan fisik sayur memiliki 2 level. Yang pertama sayur berlubang, yang kedua sayur tidak berlubang. Kemudian untuk atribut kesegaran juga ada 2, sayur segar dan sayur tidak segar. Kemudian atribut packaging juga ada 2, menggunakan packaging dan tidak menggunakan packaging. Kemudian masuk pada bab 3, yaitu pembahasan. Pembahasan kita di sini ada 2 subbab, yaitu karakteristik responden dan input output. Yang karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk penjelasannya sendiri, pada jenis kelamin, responden laki-laki berjumlah sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 13% dan responden perempuan berjumlah 20 orang dengan persentase sebesar 87%. Jumlah perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki karena umumnya perempuan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan untuk membeli sayuran. Terus pada usia mahasiswa UTM yang menjadi responden yaitu 19 tahun sampai 23 tahun dengan jumlah total 23 responden. Usia 19 tahun sebanyak 15 responden dengan persentase 64,12%. Kemudian usia 20 tahun sebanyak 7 responden dengan persentase 30,4%. Dan usia 23 tahun hanya 1 responden dengan persentase 4,3%. Variasi usia sangat penting karena dapat mempengaruhi selera konsumen. Kemudian untuk yang program studi, sebagian besar yang menjadi responden berasal dari program studi agribisnis sebanyak 17 responden dengan persentase sebesar 73,9%. Dikarenakan responden dari program studi agribisnis mudah untuk dijangkau dan juga sudah menjadi konsumen dari penjual sayur di samping UTN Desa Telang. Subbab yang kedua yaitu interpretasi output. Yang pertama ada utilities. Nilai utilities suatu level atribut menunjukkan tingkat ketertarikan konsumen terhadap suatu atribut yang ada pada produk tersebut. Berdasarkan tabel, dihasilkan nilai utilities dari masing-masing atribut dan level. Pada atribut harga yang kurang dari 5.000, nilai utility-nya sebesar 0,268 lebih disukai konsumen daripada atribut yang memiliki harga lebih dari 5.000, nilai utility-nya sebesar minus 0,268. Terus pada atribut tampilan fisik sayuran tidak berlubang, nilai utility-nya sebesar 0,220 lebih disukai konsumen daripada atribut tampilan fisik sayuran berlubang yang memiliki nilai utility minus 0,220. Pada atribut kesegaran sayuran segar, nilai utility-nya yaitu 0,423 lebih disukai konsumen daripada atribut kesegaran sayuran tidak segar yang memiliki nilai utility minus 0,423. Pada atribut packaging sayuran menggunakan packaging, nilai utility-nya sebesar 0,161 lebih disukai konsumen daripada atribut packaging sayuran yang tidak menggunakan packaging sebesar minus 161. Lalu yang kedua ada importance values. Nilai importance values dari suatu level atribut menunjukkan tingkat atribut yang dipentingkan oleh konsumen dibandingkan atribut lainnya. Berdasarkan tabel tersebut, dihasilkan nilai importance values dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nilai importance values terendah pada atribut packaging sebesar 17,729. Yang kemudian diikuti dengan atribut harga, nilai importance values-nya sebesar 25,616. Selanjutnya atribut tampilan memiliki nilai importance values sebesar 26,999.
Dan atribut yang memiliki nilai importance value tinggi yaitu atribut kesegaran yang sebesar 29,656, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih mementingkan kesegaran sayuran dibandingkan atribut harga, packaging, dan tampilan fisik sayuran. Untuk yang ketiga, correlation. Berdasarkan tabel tersebut dihasilkan nilai Sig% R sebesar 0,000 dan kendal tahu sebesar 0,012, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa mini riset ini dianggap valid. Untuk nilai % R menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara preferensi konsumen dengan profil atribut pada setiap pembelian sayuran. Dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar 97,5% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner, dan sisanya 2,5% dipengaruhi oleh faktor di luar model. Nah, untuk yang keempat, ada penutup. Ada dua sebab, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, preferensi kombinasi atribut yang disukai konsumen adalah harga kurang dari 5.000, sayuran segar, sayuran tidak berlubang, dan sayuran menggunakan package. Sedangkan untuk urutan kepentingan relatif yang menjadi prioritas konsumen dalam melakukan pembelian sayur yaitu kesegaran sayuran, tampilan fisik sayuran, harga sayuran, kemudian packaging sayuran, dengan preferensi konsumen sebesar 97,5% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner, dan 2,5% dipengaruhi oleh faktor dalam model lain. Untuk sebab yang kedua yaitu saran. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga daya saing dari penjual sayur perlu untuk mengetahui preferensi konsumen dengan baik, karena dengan memahami preferensi konsumen, penjual dapat menyediakan produk yang lebih diminati oleh pelanggan yang dapat berpotensi meningkatkan penjualan. Penjual sayur di samping UTM Desa Telang harus memperhatikan kesegaran sayuran dengan baik, karena preferensi konsumen lebih memilih kesegaran sayuran dibandingkan atribut yang lainnya. Namun, atribut lain seperti harga, packaging, dan tampilan juga harus diperhatikan oleh penjual sayur, karena itu merupakan dasar dalam mengambil keputusan untuk pembelian sayur. Di sini kita akan tutorial menggunakan analisis conjoin. Yang pertama, kita tentukan dulu atributnya. Nah, di sini saya menggunakan 4 atribut. Yang pertama ada atribut harga yang dengan level harga lebih dari 5.000 dan harga kurang dari 5.000. Kemudian atribut yang kedua yaitu ada fisik. Tampilan fisik itu ada 2 levelnya, sayurnya berlubang dan sama sayur tidak berlubang. Kemudian untuk yang kesegaran ada 2 levelnya, sayur segar dan sayur tidak segar. Dan kemudian packaging juga ada 2 levelnya, menggunakan packaging dan tidak menggunakan packaging. Kemudian setelah menentukan atribut, kita masuk pada folder. Kemudian tulis pada folder baru analisis conjoin. Setelah membuat folder baru, kita masuk ke bagian SPSS. Kemudian kita klik data, kemudian orthogonal design. Setelah itu generate, maka akan muncul generate orthogonal design. Kita tulis faktor namanya, kita tulis harga. Kemudian untuk yang faktor labelnya kita tulis harga sayuran. Kemudian klik add. Kemudian kita tulis lagi atribut yang kedua tampilan, dan labelnya kita tampilan sayuran. Kemudian di add. Nah, untuk atribut yang ketiga kita tulis yaitu kesegaran.
Labelnya kesegaran sayuran. Setelah itu kita add. Nah, untuk atribut yang keempat yaitu packaging. Untuk labelnya packaging sayuran. Setelah itu kita add. Nah, setelah semuanya atribut sudah dimasukkan ke dalam kotak sini, kemudian kita klik define values. Nah, maka akan muncul seperti ini, value dan label. Value kita tulis 1, untuk labelnya sendiri seperti tadi, levelnya lebih dari 5.000. Kemudian untuk yang kedua lebih kecil dari harga 5.000. Untuk atribut yang tampilan, kita juga klik define values. Kita masukkan value-nya 1. Labelnya yang pertama sayuran berlubang. Untuk value-nya yang kedua sayuran tidak berlubang untuk labelnya. Kemudian klik juga yang kesegaran, sama value-nya 1 itu labelnya sayuran segar. Value 2 labelnya sayuran tidak segar. Kemudian klik continue. Setelah itu pada atribut yang keempat yaitu packaging, sama untuk value-nya kita tulis 1, untuk labelnya menggunakan packaging. Untuk value yang kedua labelnya kita tidak menggunakan packaging. Nah, setelah itu kita continue. Setelah itu kita klik create new data file, kemudian klik file, terus cari mau kita masukkan kemana. Tadi dimasukkan ke data C ya. Nah, kemudian klik analisis conjoin-nya. Setelah itu kasih nama. Kita di sini mengasih nama stimuli sayuran. Setelah selesai, klik save. Kemudian akan muncul seperti tadi dan klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke folder. Kita lihat apakah ada stimuli sayuran atau tidak. Nah, di folder ini sudah ada stimuli sayuran. Selanjutnya kita akan ini di copy di Excel. Kemudian kita akan membuat stimulinya di Excel. Ini stimulinya di sini saya ada 8 karena saya menggunakan 4 atribut dan 2 level. Setelah itu kita lihat di sini kuesioner yang saya buat, beberapa skor yang digunakan untuk menganalisis preferensi konsumen. Dari sini ada 8 pertanyaan sesuai dengan stimuli yang saya buat. Kemudian ini saya mengambil 23 responden. Setelah itu responden dan jawaban kita copy dalam Excel.
Setelah copy di Excel, copy lagi untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, kemudian setelah di copy di SPSS, kita ganti namanya. Yang pertama kita namai responden, yang kedua kita namai P1, selanjutnya kita namai P2, dan selanjutnya kita namai dengan P3, dan selanjutnya kita namai dengan P4, selanjutnya kita namai dengan P5, kemudian P6, P7 sampai P8. Karena stimuli kita ada 8. Nah, setelah itu kita akan membuat penilaian stimuli. Untuk penilaian stimulinya sendiri, kita bisa klik ini file, kemudian klik save as. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita cari lagi ke data C, kemudian analisis conjoin tadi, kemudian file name-nya kita ubah dengan penilaian sayuran. Setelah itu save, kemudian akan tersimpan secara sendiri di folder analisis conjoin. Nah, kemudian kita akan membuat ini output dari data yang kita analisis. Klik new, kemudian syntax, masukkan kodenya. Saya di sini sudah membuat kode berdasarkan pengamatan yang saya lakukan. Ini kodenya, kita copy aja biar cepat. Sesuaikan ya sama tempat dimana kita menyimpan analisis conjoin tadi. Setelah itu kita klik file sama seperti tadi. Kita mau menyimpan kode ini biar enak, kita klik file, terus kemudian cari di bagian analisis conjoin tadi di data C, kemudian namai dengan kode sayuran. Nah, setelah itu save, maka akan tersimpan di folder tadi. Nah, kemudian ini untuk mengetahui hasil output, kita akan klik run alt, maka akan muncul outputnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan output dari hasil analisis conjoin. Kita di sini melihat angkanya itu yang ini. Untuk interpretasi datanya, overall statistik, kita lihat yang overall statistik. Terus kita analisis hasil nilai utilities, important values, sama correlation-nya. Dan sekian dari saya untuk penjelasan tentang analisis conjoin terhadap mahasiswa UTM dalam pembelian sayuran di penjual sayur di samping UTM Desa Kewang. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.